Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Cindy Nitya Prastika dan dua rekan saya yaitu Cindy Maulina Hotijah dan Feby Ayu Pratiwi. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Strategi Menghadapi Persaingan Bisnis dalam Manajemen Pemasaran Syariah. Yang pertama yaitu ada definisi strategi bersaing. Poin pertama, rencana terstruktur untuk menghadapi dinamika kompetisi industri. Strategi bersaing adalah langkah-langkah yang direncanakan secara sistematis oleh perusahaan untuk bertahan dan menang dalam persaingan industri, termasuk bagaimana perusahaan merespon perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen. Contohnya kayak perusahaan mie instan membuat inovasi rasa baru karena melihat kompetitor mulai mengeluarkan produk premium. Itu adalah bentuk strategi menghadapi persaingan. Poin kedua yaitu dalam konteks bank syariah berorientasi pada prinsip makosid syariah. Bank syariah tidak hanya mengejar profit seperti bank konvensional, strategi bersaingnya harus selaras dengan nilai syariah seperti keadilan, keberkahan, pemanfaatan, menghindari riba, gharar, dan masyir. Contohnya kayak bank syariah menawarkan pembiayaan UMKM berbasis akad murabahah dengan margin wajar dan edukasi literasi keuangan untuk nasabah. Ini menunjukkan persaingan yang sehat namun tetap sesuai dengan nilai syariah. Poin ketiga yaitu berkaitan dengan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Strategi bersaing bertujuan menciptakan keunggulan yang membuat perusahaan lebih unggul dari pesaing, baik dari sisi biaya, kualitas, layanan, atau inovasi produk. Contohnya kayak Gojek unggul karena kecepatan layanan, ekosistem Sparrow. Ini adalah keunggulan kompetitif yang membedakannya dari ojek lain. Yang kedua ada perspektif Michael Porter. Michael Porter dikenal dengan dua konsep besar. Yang pertama ada 5 forecast model, yang kedua ada generic competitive strategy. Yang pertama ada Porter 5 forecast. Model ini menjelaskan 5 kekuatan yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam industri. Ancaman pendatang baru, seberapa mudah perusahaan baru masuk ke industri. Yang pertama, banyak merek kopi susu bermunculan karena modal tidak terlalu besar. Ancaman produk substitusi, produk pengganti yang bisa memenuhi kebutuhan sama. Yang kedua ada transportasi umum menjadi substitusi ojol. Kekuatan tawar membeli, kemampuan konsumen menawar harga atau berpindah ke kompetitor. Tiga ada konsumen ekonomis, mudah pindah platform hanya karena promo atau gratis ongkir. Kekuatan tawar pemasok menentukan harga atau kualitas bahan baku. Yang keempat ada produsen smartphone bergantung pada pemasok chip. Jika harga chip naik, biaya produksi ikut naik. Persaingan antar kompetitor, tingkat intensitas persaingan dalam industri. Yang kelima ada industri minuman boba bersaing lewat harga promo, inovasi topping, dan lokasi strategi. Yang kedua ada strategi generic Porter. Porter menjelaskan 3 strategi utama untuk memenangkan persaingan. Yang pertama ada diferensiasi. Fokus pada perbedaan produk atau layanan agar terlihat unik. Contohnya kayak HP iPhone menang dengan desain elegan, ekosistem perangkat yang saling terhubung, dan brand premium. Yang kedua ada cost leadership atau kepemimpinan biaya rendah. Bersaing dengan biaya produk paling rendah sehingga harga jual lebih murah. Contohnya kayak Indomie mampu menjual harga lebih murah karena produksi massal dan efisiensi pabrik. Yang ketiga ada fokus pasar. Menargetkan segmen tertentu secara spesifik atau niche market. Contohnya kayak bank syariah fokus pada segmen nasabah muslim yang mengutamakan transaksi sesuai syariah. Baik, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baik, saya Cindy Maulina Hotijah akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tujuan strategi bersaing. Yang pertama, memperkuat posisi pasar. Strategi bersaing bertujuan membuat perusahaan atau bank semakin kuat dan dikenal di pasar, sehingga tidak mudah digeser oleh kompetitor. Contohnya, bank syariah meningkatkan jumlah kantor cabang dan layanan mobil banking agar lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga posisi pasarnya semakin kuat. Yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif.
menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki kompetitor sehingga nasabah memilih perusahaan tersebut. Contohnya, bank syariah menyediakan fitur wakaf, uang, atau zakat otomatis di aplikasi mobil yang tidak dimiliki bank konvensional. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan. Strategi bersaing mendorong perusahaan berinovasi agar tetap relevan dan menarik bagi nasabah. Contohnya, meluncurkan produk KPR syariah tanpa denda, percepatan pelunasan, atau membuka layanan chat pelayanan 24 jam. Yang keempat, menjamin keberlanjutan usaha. Strategi yang tepat membuat perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang meskipun terjadi perubahan ekonomi atau teknologi. Contohnya, bank syariah menerapkan digitalisasi transaksi untuk mengurangi biaya operasional sehingga usaha tetap berkelanjutan. Dan yang kelima, memberikan nilai tambah bagi nasabah. Tidak sekedar memberi layanan perbankan, tapi memberikan manfaat lebih yang dirasakan langsung oleh nasabah. Contohnya, memberikan program edukasi UMKM syariah, konsultasi finansial gratis, atau cashback untuk pembayaran halal lifestyle. Yang kedua, kekuatan persaingan bank syariah sesuai model Porter 5 Force namun dalam konteks bank syariah. Yang pertama, persaingan sesama bank syariah. Produk antar bank syariah sering mirip, murabahah, ijarah, musyarakah sehingga harus ada diferensiasi. Contohnya, bank syariah A dan B sama-sama punya pembiayaan UMKM, tetapi bank A memenangkan pasar karena proses approval lebih cepat dan margin lebih rendah. Contohnya, bank syariah A dan B sama-sama punya pembiayaan UMKM, tetapi bank A memenangkan pasar karena proses approval lebih cepat dan margin lebih rendah. Yang kedua, tekanan dari bank konvensional dan unit usaha syariah. Bank konvensional memiliki modal besar, teknologi kuat, dan jaringan luas sehingga menjadi ancaman persaingan bagi bank syariah. Contohnya, bank besar konvensional yang memiliki UUS syariah dapat menawarkan promo besar seperti bebas biaya admin, cashback, belanja, dan lain-lain. Yang ketiga, pendatang baru fintech atau digital bank. Fintech syariah dan digital bank muncul dengan layanan cepat, biaya murah, dan akses mudah sehingga menjadi kompetitor baru. Contohnya, aplikasi fintech syariah yang menawarkan pembiayaan online cepat hanya dengan verifikasi KTP dapat menarik nasabah dari bank syariah tradisional. Yang keempat, kekuatan nasabah atau buyer power. Nasabah sekarang lebih kritis, selektif, dan mudah membandingkan layanan antar bank. Mereka menuntut kecepatan, transparansi, dan biaya rendah. Contohnya, jika margin pembiayaan di bank A lebih tinggi 1% dari bank B, nasabah langsung pindah. Ini menunjukkan nasabah punya daya tawar tinggi. Dan yang terakhir, produk substitusi. Banyak produk pengganti yang bisa menggantikan fungsi bank syariah, terutama berbasis digital. Contohnya, e-wallet syariah, dana syariah, link aja syariah, P2P lending syariah, e-money. Platform investasi syariah digital, produk ini membuat sebagai nasabah tidak perlu lagi datang ke bank. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, tanpa salam, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi keunggulan bersaing. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan strategi keunggulan bersaing bagi bank syariah. Yang pertama yaitu diferensiasi produk dan layanan. Artinya, bank syariah harus menawarkan produk yang unik dan berbeda dari bank konvensional. Misalnya, pembiayaan berbasis akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah yang transparan dan lebih aman dari resiko riba. Selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan service excellence. Di era kompetitif seperti sekarang, masyarakat menuntut layanan yang cepat, ramah, dan solutif. Banyak bank syariah kini menerapkan standar pelayanan digital dan layanan nasabah 24 jam per 7. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital dan mobile banking. Contoh nyatanya adalah BSI Mobile yang saat ini menyediakan fitur buka rekening online, pembayaran QRIS, dan zakat atau infak langsung dari aplikasi. Yang keempat yaitu Islamic branding dan edukasi literasi syariah. Banyak generasi muda mulai mencari layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu,
Edukasi melalui media sosial, webinar, dan konten kreatif menjadi penting. Selanjutnya yang kelima yaitu efisiensi operasional, seperti penggunaan AI untuk verifikasi data dan otomatisasi proses pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu komitmen kepatuhan syariah, di mana seluruh produk harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai prinsip Islam. Inilah yang membedakan bank syariah dan menjadi nilai lebih di mata masyarakat. Selanjutnya di sini kita membahas fokus strategi digital Bank Syariah. Saat ini, Bank Syariah mempercepat transformasi digital untuk mengikuti pola hidup masyarakat yang semakin serba online. Beberapa contoh inovasi nyata antara lain yang pertama yaitu mobile banking syariah. Contohnya kayak BSI Mobile, Bank Muamalat Mobile, dan Bank Mega Syariah Mobile yang menyediakan fitur pembiayaan transfer, QRIS, dan investasi syariah. Yang selanjutnya yaitu customer service chatbot. Misalnya, chatbot Aisyah dari Bank Syariah Indonesia yang melayani nasabah 24 jam untuk menjawab pertanyaan dasar. Selanjutnya, pengajuan pembiayaan online. Banyak bank syariah kini menyediakan proses pengajuan KPR, modal usaha, atau pembiayaan kendaraan secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Selanjutnya yaitu edukasi akad syariah melalui e-learning. Beberapa bank dan lembaga keuangan syariah menyediakan platform edukasi digital, webinar, dan video singkat yang menjelaskan akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan wakalah. Yang terakhir yaitu sistem keamanan transaksi syariah, termasuk penggunaan OTP, autentikasi biometrik, dan teknologi enkripsi untuk menjaga keamanan transaksi digital. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi bersaing sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bank syariah. Persaingan saat ini bukan hanya berasal dari bank konvensional, tetapi juga vintage dan perubahan perilaku nasabah yang semakin digital. Nah, keunggulan bersaing dapat dicapai melalui diferensiasi, inovasi, digitalisasi, pelayanan unggul, efisiensi, dan kepatuhan syariah. Dengan memadukan teknologi dan prinsip syariah, bank syariah dapat terus beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.